Jadi saat pertama kali dengar PCR itu, hal pertama langsung yang terlintas itu di pikiran kakak apa kira-kira? Saking uniknya manusia-manusia di sini ya gitu baratnya. Semuanya tuh kita tahu, misalnya dia datang aja kita tahu dia tuh pasti maunya ini. Saking dia tuh seringnya requestnya banyak gitu. Momen apa nih kak yang paling berkesan sampai saat ini dan masih diingat karena di bagian PCR ini kak kira-kira? Tantangan awal sudah pasti pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PCR Squad, kembali lagi bersama saya Ivan di podcast Silver Voice Semarak Perak 25 tahun PCR. Nah, pada kali ini kita itu kehadiran salah satu tamu spesial atau narasumber spesial nih, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu dan ketika datang pun kayaknya sudah pernah lihat juga nih. Jadi ya, mungkin kita penasaran seperti apa sih ceritanya, keseruannya, maka silakan teman-teman ikuti sampai akhir gitu. Oke, karena di sini kita fokusnya itu adalah menyambut 25 tahun PCR, jadi melalui Silver Voice ini kita akan menghadirkan suara, gagasan, refleksi dari para tokoh serta insan terbaik PCR dalam menapaki perjalanan hampir seperempat abad pengabdian di bidang pendidikan vokasi. Nah, teman-teman, jadi di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu tokoh yang bisa dikatakan sebagai salah satu tim support atau bagi kita warga PCR khususnya sebagai pahlawan yang tanpa tanda jahat, tanpa tanda jasa gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena ya hampir setiap kegiatan, hampir setiap aktivitas pasti kita akan selalu datang ke sini. Jadi mungkin teman-teman harus tahu juga bahwa kampus itu sebenarnya tidak hanya menjadi tempat belajar dan melahirkan lulusan, tetapi kampus itu juga bisa dikatakan sebagai menghidupkan lingkungan di sekitar kita. Baik dari rumah makan, habis itu baik dari kos, kemudian ada juga percetakan dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan mendengarkan cerita dari para tetangga, jadi bisa dikatakan tetangga ya teman-teman, yang tumbuh besar bersama PCR dari awal berdiri sampai ke 25 tahun ini. Mungkin kita akan kenalan dulu kepada penonton. Ini saya izin manggil kakak aja ya, karena nampaknya lebih muda gitu ya teman-teman. Oke, mungkin boleh diperkenalkan nama, jenis usaha, lokasi, dan kira-kira sudah berapa lama gitu kak. Oke, silakan kak. Halo, assalamualaikum. Nama saya Puan. Saya pemilik dari rumah makan Budet. Mungkin teman-teman udah tahu ya, adanya di depan kampus, pas depan gerbang. Alhamdulillah usaha ini udah 10 tahun berjalan dan alhamdulillah juga sekarang kita juga udah buka cabang di di Candu Kopi yang ada di Ahmad Dahlan. Wah, ternyata udah ada cabang teman-teman. Dan sudah lama juga, udah hampir 10 tahun. Alhamdulillah. Jadi itu pertama kali itu kira-kira tahun berapa tuh kak? Sekitar tahun 2015-an akhir lah. Tahun 2015 akhir ya. Jadi, oke teman-teman, jadi saya Ivan teman-teman, alumni juga sebenarnya. Dan kalau misalnya dibilang 2015, berarti bisa dikatakan ya, saya baru masuk PCR 1 tahun, baru Budet. Betul. Itu ada gitu. Ya. Jadi karena saya generasi 14 teman-teman. Ya. Makanya saya bilang bahwa Budet ini salah satu pahlawan juga. Ya setidaknya kuliah saya selesai ya karena ada support dari Budet. Ya dari segi kampung tengah lah namanya teman-teman. Gitu. Oke, tapi kalau nggak salah nih Kak, awal pertama Budet itu kalau nggak salah bukan di ruko ini ya. Betul. Di sebelah kalau nggak salah. Betul. Itu kira-kira kok bisa tiba-tiba pindah ke sini Kak? Betul. Karena kalau dilihat kan lebih luas kemarin ya, gitu. Betul. Kalau misalnya bisa dibilang itu karena keadaan ya pindahnya ya. Pindahnya karena keadaan, kebetulan di sana kita sudah tidak bisa menempati lagi. Akhirnya kita pindah ke ruko ini. Alhamdulillah nggak jauh-jauh pindahnya. Jadi teman-teman nggak jauh-jauh juga nyarinya. Jadi awal pas pindah itu sebenarnya
kami agak bingung juga. Ini sama nggak ya? Soalnya seingat kami pas dulu itu ada yang di sebelah situ. Ya, betul. Dan ternyata pindah. Betul. Bahkan lebih banyak lagi menunya. Betul. Kalau saya lihat. Karena kan saya pelanggan tetap juga sih Kak sebenarnya. Jadi hampir dari ya geprek dan lain sebagainya itu saya coba kilah gitu. Nah bicara tentang usaha. Ini geprek ini termasuk bagian atau kayak mitra gitu Kak? Bagian dari kantin Budet juga sama rumah makan Budet. Berarti cukup banyak juga usahanya ya, selain nasi padang, ada juga geprek gitu ya? Iya, betul. Selain bidang usaha itu ada lagi nggak kira-kira? Sebenarnya yang kita buka lagi itu, yang di cabang yang baru sekarang, kita udah menambah menu lagi, menambah menu soto, ada sup di sana. Paling tambahannya itu aja sih, masih di bidang makanan-makanan berat. Kalau di sini kok nggak coba buka juga, kayaknya banyak sih yang hobi yang berkuah juga Kak. Sebenarnya mau, cuma itu sekali lagi karena pertama karena dari sana tuh kan kita besar ya, seperti yang abang tahu dulu sebelumnya. Terus kita pindah ke sini dengan lingkup yang lebih kecil, menampung pelanggan yang lama dan tambah pelanggan yang baru. Tentu kita agak kewalahan sama itu, alhamdulillahnya. Jadi kalau untuk nambah menu sebenarnya sekarang kita pengen, cuma kembali lagi takutnya malah tidak tertampung dan tidak terlayani dengan baik. Oh gitu ya. Jadi ternyata banyak pertimbangan juga untuk menambah hal itu teman-teman. Oh ya Kak, kalau misalnya karena kan Budet ini udah cukup lama juga, bahkan hampir dikatakan PCR berkembang, Budet juga gitu. Jadi saat pertama kali dengar PCR itu, hal pertama langsung yang terlintas itu dipikir Kakak apa kira-kira? Anak kuliah, kampus yang bagus, kampus yang disiplin. Karena memang jujur, pertama kali karena dulu saya kebetulan alumni dari Universitas Pajajaran. Ada perbedaan signifikan antara PCR ini dengan kampus lain sebenarnya. Apa tuh Kak? Kedisiplinannya. Disiplin masalah waktu jam kampusnya. Itu agak kaget sama itu. Terus sama pakai seragam. Nah, kan kalau misalnya anak-anak kampus lain tuh lebih cenderung bebas ya. Iya. Maksudnya dari yang anak SMA udah pakai seragam, terus tiba-tiba kampus tuh mereka kan berharap tuh udah pakai baju bebas terus gitu. Nah, di sini kelihatan disiplinnya masih kelihatan disiplinnya kampus ini. Itulah kalau yang terlintas pertama kali ya sama saya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dilihat emang sih sebenarnya kalau dibilang baju bebas pun sebenarnya ada. Ada, betul. Tapi biasanya kebanyakan itu di PCR itu banyak kegiatan, kepanitiaan, kegiatan mahasiswa yang kayak kalau di sekolah kan ekskul gitu. Makanya bervariasi. Betul. Tapi kalau dibilang baju wajibnya itu ya kebanyakan sih hari Senin gitu. Betul. Sama palingan kayak Just Lab dan kawan-kawannya, palingan seperti itu. Nah kalau bicara tentang disiplin, kalau saya lihat kayaknya mahasiswa PCR emang disiplin sih Kak, jam 12 langsung ngantri ke bawah. Iya bener, jadi sekali serbu ya. Makanya udah selesai jam kelas langsung disiplin ke sini semua. Bahkan sekarang pun saya mesan pun kayaknya agak lama sekarang. Makanya ya hobinya itu ke arah geprek, karena ya lebih cepat gitu. Iya betul. Nah, biasanya yang paling sering datang ke sini itu mahasiswa, dosen, pegawai, alumni atau tamu-tamu PCR biasanya yang sering tentu datang. Tentu saja pasti yang paling banyak mahasiswa ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan alumni, terus dosen, karyawan-karyawan dari PCR itu juga datang ke sini jadi pelanggan kami, alhamdulillah. Berarti cukup banyak juga ya Kak? Alhamdulillah. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi makanya saya bilang tadi, sebagai tim support ya secara tidak langsung kita pasti kesini terus. Kenapa ya? Nggak perlu naik motor, jalan kaki aja udah sampai. Bahkan kalau dibilang ya mau makan mana, Budet lah. Tapi kalau meskipun seperti itu, teman-teman lihat banyak bidang usaha juga sejenis gitu teman-teman. Oke, kalau bicara tentang pesanan atau permintaan, ini kan Kakak lebih banyak layani warga PCR sampai sekarang. Kira-kira ada nggak yang paling ingat permintaan khas dari mahasiswa gitu Kak? Atau dari stafnya? Khas banget, sampai diingat.
banyakin nasinya ya kak, banyakin kuahnya ya kak, ya biasanya gitu ya. Ayam bakarnya ya kak, gitu. Biasanya anak-anak mahasiswa itu maunya makanan yang ayamnya paling besar, eh, porsinya paling banyak. Wah, mintanya banyak ya. Gak apa-apa, itu kan namanya mitra. Kalau bicara ini Kak, kan kalau saya lihat sering ramai nih. Yang paling ramai kira-kira itu jam makan atau pas kegiatan kampus, karena kegiatan kan banyak juga, gitu Kak. Kira-kira yang mana ini Kak? Tentunya pas jam makan lah, udah pasti itu jam makan siang apalagi. Itu udah pasti agak antri ya, paling itu. Ya, kadang kita war juga sih sama warga di sini untuk dapatkan, apalagi yang populer itu kayaknya ayam bakar. Betul, ayam bakar. Bahkan kalau datang, rekomendasinya itu ayam bakar, ya karena seru gitu. Betul. Oke Kak, kita mungkin cerita kan tadi sebenarnya udah disinggung juga terkait dengan awal berdiri dan lain sebagainya. Mungkin mau cerita awal usaha ini sejak kapan, habis itu kenapa sih awalnya itu mempertimbangkan lokasinya itu di depan kampus atau di area kampus ini Kak? Kira-kira gimana tuh Kak? Tentunya ya dari 10 sampai 11 tahun yang lalu itu kita melihat potensi sudah pasti. Potensi pasar di sini sebagai kawasan kampus tentu sangat potensial untuk membuka rumah makan. Rumah makan yang juga terjangkau untuk anak-anak mahasiswa. Itu salah satu hal yang menjadi alasan kami membuka rumah makan sih sebenarnya. Itu udah paling utama. Maksudnya potensial pangsa pasarnya udah ada, jadi tinggal kita kembangkan lewat pelayanan dan rasa juga harga yang terjangkau pastinya kalau dari dekat mahasiswa ya. Karena kan kalau dipertimbangkan dulu itu pas kita tahu bahwa kemana Rumbai, oh Pekanbaru Coret nih, kan kebanyakan orang nyebut kayak gitu. Planet lain ya. Jadi kok berani buka itu? Kebetulan tuh memang rumah orang tua kan di sini. Jadi dan adik-adik kami juga alhamdulillah alumni sini, alumni PCR ya. Jadi memang ada yang dari alumni PCR juga Kak? Ada 2 orang. Itu tahun berapa itu Kak? Berapa ya dia ya? Kalau kelahiran 91 90 tuh ya. Wah, itu senior saya kayak itu. Iya. Itu kakak yang digeprek itu juga alumni PCR. Sekarang ada. Jadi banyak yang buka usaha jadi ya Kak. Kalau ada yang buka usaha. Jadi nggak mesti kalau misalnya kita kuliah teknik harus teknik juga kan, nggak mesti harus lihat pasarnya juga sebenarnya. Pokoknya di keluarga saya itu ada 4 orang yang alumni PCR. Dan termotivasi untuk buka usaha semuanya Kak. Wah mantep nih. Itu teman-teman. Jadi karena banyak yang khawatir ketika masuk kampus itu, saya mau kerja apa sih? Mau kerja di perusahaan A, B, C, D udah banyak. Tapi sebenarnya di kampus itu sendiri kita diajarin juga mahasiswanya itu untuk berwirausaha. Karena kan kita nggak bisa menutup kemungkinan itu perusahaan-perusahaan orang lain. Kan nggak mungkin selamanya kita masuk itu. Otomatis ya kita kalau bisa di PCR ini kita buka usaha baru gitu. Ya mau baru, ya? Mau di sini atau di luar ya nggak masalah seperti itu Kak. Oke Kak, bicara tentang kondisi kan awal berdirinya itu kan tantangan itu apa sih Kak? Jadi awal berdiri pas tahun 2015 itu kan usaha-usaha baru biasanya kan jarang ada yang berani nyoba gitu Kak. Betul. Kira-kira apa tantangan awal pas awal-awal baru melihat kondisi PCR ini? Tantangan awal sudah pasti pertama konsistensi, karena membuka rumah makan bukan mudah ya sebenarnya, karena kita harus memberikan waktu untuk pelanggan supaya mencoba dulu, karena kita nggak tahu dari 100 pelanggan itu akan suka semua sama makanan kita. Nah pasti di awal-awal itu pasti ada kekecewaan, yang sepi, yang makanan tidak terjual, itu sudah pasti. Nah, yang paling pertama itu konsistensi. Kita tetap buka, tetap melayani dengan baik, tetap memberikan rasa yang terbaik, memberikan harga yang terbaik, itu udah pasti. Itu paling tantangannya.
Karena kalau menurut saya dulu jujur saya pengen buka usaha makanan juga Kak. Tapi ya kalau bicara tentang makanan itu banyak pertimbangannya. Apalagi kalau misalnya baru buka itu biasanya orang pasti nggak akan percaya langsung. Betul. Karena kan orang nyari tempat makan A, B, C, D biasanya kan berdasarkan enak sih itu. Ya. Gitu. Ya. Jadi makanya penasaran karena banyak tantangan juga itu Kak. Sangat. Ibaratnya tuh kalau kata orang ya, kalau usaha rumah makan nih buang-buang duit dulu. Ya benar. Buang-buang duit dulu. Tapi memang itu, ya bukannya kita banyak duit ya, tapi memang itu kuncinya, konsistensi. Orang tuh nggak akan balik langsung kalau rumah makan. Dia akan coba kita, dia akan bandingkan rasanya. Bener. Nah, itu dia akan tantangannya. bandingkan rasanya. Dia akan bandingkan, itu dia membandingkan bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dia balik lagi sama kita. Nah, itu dia. Itu jadi tantangan yang paling berat sih sebenarnya. Sampai sekarang juga ya Kak? Sampai sekarang. Karena kalau dilihat kan ini karena tetangga PCR ya Kak, dari ujung sampai sana, hampir rumah makan semua. Betul. Itu konsistensi itu tetap kita jadikan lecutan ya untuk kami. Nggak cuma di dalam zona nyaman, ibaratnya kami udah di depan kampus, orang akan datang ke kami gini aja gitu. Itu nggak bisa. Karena memang seiring berkembangnya waktu, rumah makan makin banyak, pesaing makin banyak, kita ibaratnya udah banting-bantingan harga, kita tinggal bertahan nih. Gimana caranya kita tetap konsisten dengan rasa dan pelayanan, itu yang paling utama sih sebenarnya. Oke, menarik teman-teman. Jadi itu yang mau buka usaha, jangan mikir enaknya aja teman-teman. Banyak yang dipertimbangkan. Oke Kak, ini sebenarnya saya penasaran juga. Kira-kira kapan sih mulai merasakan bahwa keberadaan PCR itu menjadi perubahan untuk usaha Kakak? Oke, karena kalau dilihat nih Kak, di PCR itu sendiri kan ada G angkatan. Betul. Nah itu kan kalau dilihat sekarang udah G25. Iya. Berarti kan udah 25 tahun lebih kurang gitu. Iya betul. Iya. Kalau di perubahan mungkin dari alhamdulillahnya akibat kekonsistensi dan kami mulai berkembang tuh beberapa bulan setelah buka lah. Sudah mulai bertambah porsinya. Itu kan itu termasuk perkembangan ya. Saya menghargai perkembangan kecil seperti itu. Anggaplah dari yang orang tidak tahu menjadi tahu, dari orang yang hanya datang 1-2 menjadi antri itu, alhamdulillahnya kita nggak sampai setahun. Wah mantap. Alhamdulillah. Karena ada kampus juga di depannya Kak. Tentu. Jadi secara tidak langsung keberadaan kampus di sekitaran sini bisa meningkatkan usaha warga juga. Sangat. Itu sangat berpengaruh pasti. Oke, alhamdulillah berarti setidaknya teman-teman bisa sebenarnya seperti yang saya bilang di awal, tidak hanya memberikan lulusan saja tetapi secara tidak langsung bisa mendukung usaha warga sekitar gitu ya Kak. Betul. Momen apa nih Kak yang paling berkesan sampai saat ini dan masih diingat karena di bagian PCR ini Kak kira-kira? Momen yang paling diingat tuh pasti kalau saya pribadi tuh biasanya ingat-ingat tuh pas lagi masa-masa ISO. Masa-masa ospek. Itu anak-anak baru tuh bener-bener yang nyerbu tiba-tiba gitu. Tapi karena mereka juga bersaing sama mahasiswa-mahasiswa lama kan. Nah, itu agak seru itu melayaninya itu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk tuh kan belum tahu kita ya. Jadi pasti banyak pertanyaan, banyak permintaan yang pasti juga jadi tantangan sih sebenarnya. Terus juga bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa baru ini menjadi pelanggan kami lagi juga. Berarti kebanyakan itu pas awal-awal masuk mahasiswa ya Kak. Wah, apalagi itu baru awal perkenalan juga. Habis itu ya bisa katakan kan kita ke rumah makan itu, kita bisa ngatakan rumah makan itu kayak rumah kedua atau ketiga kita. Betul. Karena kan kita jarang juga balik gitu ya Kak. Betul. Oke Kak, terkait dengan sedikit nih bicara tentang perbedaan omset dan jumlah pelanggan. Itu kira-kira banyaknya itu pas masa perkuliahan normal, masa liburan, atau gimana perbedaan omsetnya itu? Jauh nggak bedanya? Wah lumayan, jauh. Kalau misalnya dibilang omset itu sudah pasti itu lumayan amat berbeda ya. Di saat
anak mahasiswa libur, apalagi semester genap ya, agak lama itu lumayan itu berdampak lah pasti sama kami sebagai rumah makan dan usaha-usaha sekitarnya juga pasti berdampak sekali. Seperti itu. Jadi pas liburan terasa kali ya Kak? Terasa. Berarti Perbedaan. secara tidak langsung pas ada perkuliahan mulai itu baru nampak. Iya, Oh pasti. gitu. Oke Kak, ini Kak masalah ini kan rumah makan nih. Kalau rumah makan itu kan biasa bicara tentang menu. Ya. Nah kira-kira di menu tuh dari rumah makan ini menyediakan menu itu sesuai dengan selera pelanggan atau seperti apa? Misal saya sukanya ayam bebek goreng apa misalnya. Kira-kira seperti apa untuk mempertimbangkan menunya gitu Kak? Biasanya kan kalau kita kan karena memang sudah ada daftar makanannya sendiri ya. Paling kalau misalnya masalah permintaan mungkin kita lihat dari demand-nya gitu. Misalnya orang-orang misalnya anak mahasiswa ini sukanya apa? Kayak tadi bilang kan sukanya ayam bakar. Nah, si ayam bakarnya ini kita akan banyakin supaya permintaan ini tuh tetap terpenuhi gitu. Paling gitu. Kalau menu-menu lain biasanya kalau misalnya mau rilis menu baru nih Kak, ya. Ada nggak dari rekomendasi mahasiswa atau warga sekitar gitu Kak? Biasanya bukan gitu ya. Biasanya kalau saya lebih ke trial gitu. Misalnya gini, saya mau bikin menu baru, nanti saya bikin, terus nanti kita promosiin sama anak-anak mahasiswa, terus kita bilang gimana, enak nggak? Gimana, suka nggak? Kira-kira mau repeat nggak? Mau repeat ordernya nggak? Kalau misalnya memang ternyata banyak yang suka kayak gitu, kita akan jadikan menu-menu yang menu utama gitu. Oh gitu, oke Kak. Jadi dapat nih beberapa insight nih teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi jangan asal request aja gitu ya. Setidaknya kalau ada menu baru menyesuaikan seperti itu ya Kak. Nah selain dampak ekonomi kira-kira apa sih Kak? Karena udah berada di lingkungan PCR ini. Tentunya pasti ada dampak relasi ya. Oh relasi. Betul, udah ada dampak relasi, kita bisa membangun hubungan sosial ya sama anak-anak mahasiswa. Kita jadi tahu saya yang sudah mulai menua ini udah tahu bagaimana perkembangan zaman ini ya dari mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya kan. Jadi paling itu nambah relasi, nambah pelanggan baru, tentu dapat dampak sosial baru lah pastinya. Kalau bicara ini kan Kakak banyak mahasiswa pun banyak yang dilayani nih. Ada nggak kebiasaan unik yang Kakak ingat dari mahasiswa itu? Seringnya ngapain, heboh atau apa? Atau ada dengar nggak cerita-cerita lucu dari mahasiswa kira-kira gitu Kak? Kalau unik udah pasti ya, maksudnya banyak banget pasti. Kayak kita tuh jadi tahu saking uniknya manusia-manusia di sini ya gitu baratnya. Semuanya tuh kita tahu, misalnya dia datang aja kita tahu dia tuh pasti maunya ini. Saking dia tuh seringnya requestnya banyak gitu. Nah ya, misalnya kayak Kak ini harus ini ditambahin ininya segini aja. Nah itu tuh sebenarnya bikin kita sama anggota-anggota saya juga itu jadi lucu gitu. Maksudnya ini Kak kalau dia datang pasti dia mintanya ini. Nah kita jadi tahu karakter. Sebenarnya yang unik itu sih. Jadi tahu karakter manusia di sini. Beli ayam cabe tanpa cabe ada nggak Betul. Kak? Minta ikan nila bagian paha coba. Itu kebiasaan mahasiswa sini. Apa itu? Ya, mintanya kayak gitu tuh. Kak, ikan nila bakar ya, tapi bagian pahanya. Coba, kita mikirnya bagaimana itu? Itu kebiasaan mahasiswa sini. Unik. Minta sayap ya Kak, tapi bagian kanan. Saya mau nanya sama siapa itu kanan apa kiri kan? Paling itu. Itu kebiasaan siapa tuh? Ayo, ngaku. Oke Kak, ini tantangan terbesar menjalani usaha di sekitaran PCR kira-kira apa? Itu, mempertahankan konsistensi supaya pelanggan tetap ke sini. Itu tantangan paling besar. Karena kita juga, pasti saya memastikan sama anggota-anggota bahwa pelayanan tetap yang paling utama. Selain kita harus tetap mempertahankan harga di keadaan ekonomi yang seperti ini. Karena kan tentu yang namanya harga itu sangat berpengaruh di kawasan mahasiswa ya. Jadi paling utama tuh konsistensi saya dalam pelayanan itu sudah pasti. Tantangan mempertahankan harga supaya tetap sesuai dengan mahasiswa di dalam keadaan yang seperti ini. Itu menjadi tantangan terbesar sih sekarang. Kalau di PCR ini kalau kita lihat kan sebenarnya banyak kegiatan juga nih Kak. Ini sebenarnya ada kaitan juga dengan tantangan tadi. Kira-kira ada nggak kayak perubahan karena kita udah tahu nih
di sekitaran tetangga PCR ini untuk usaha sejenis itu ada banyak. Itu di sini itu ada nggak kayak misal kami menerima pesanan antar jemput atau apa, ada nggak kira-kira Kak untuk mempertahankan relevansi usaha tersebut? Ada sebenarnya, cuma kalau misalnya kita karena udah, eee, kalau di sini kami lebih mempertahankan pelayanan di dalam ya. Jadi kalau misalnya untuk antar jemput, terus, pelayanan di luar ini, kami lebih melihat ke jenis pesanannya. Misalnya kalau misalnya pesanannya memang pesanan besar, baru kami kami layani. Paling itu, kami lebih memilih untuk melayani dengan baik di sini sih sebenarnya. Baik. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau kepanitiaan sebenarnya bisa pesan di sini juga ya Kak? Sangat bisa, karena memang biasa beberapa tahun itu ada ISO ISO juga pesan ke kita ya, Oh, untuk ISO. wah. Jadi secara tidak langsung dengan keberadaan kampus ini bisa mensupport juga ya Kak? Sangat dong. Wah pasti. mantep nih teman-teman. Alhamdulillah setidaknya dengan kehadiran PCR ini bisa membantu usaha-usaha di sekitaran kita. Ini karena mahasiswa itu teknik nih Kak, kira-kira ada nggak pernah memberikan kayak ide, masukan, bantuan teknologi atau lain sebagainya? Karena kan teknik ini identik dengan studi kasus gitu Kak. Betul. Kalau misalnya secara langsung untuk ya ide-ide besar mungkin belum ya, belum sampai ke sini. Cuma ide-ide kecil seperti kemajuan digital seperti Kris itu adalah dampak langsung sebenarnya dari mereka yang dulu kita masih melakukan pembayaran tunai saja. Dari request mahasiswa inilah jadi kita melakukan itu. Misalnya kayak, Kak, kenapa nggak pakai Kris aja? Kak, di sini udah ada Kris belum? Berarti banyak dari ide mahasiswa Betul. juga ya Kak? Iya. Nah, kira-kira nih Kak, selain mahasiswa ada nggak dosen atau staf lain yang sering mungkin kenal dengan Kakak terkait dengan, oh ini kayaknya Bapak ini mesannya A, B, C, D. Kira-kira ada nggak kira-kira? Ada gitu, dong, Kak? udah pasti itu. Bahkan pelanggan-pelanggan alumni yang udah punya anak pun balik lagi gitu. Kak, nih udah punya anak gitu. Sampai kayak gitu. Sampai diingat sampai sekarang. Nah gitu Alhamdulillah. teman-teman. Ya kalau dibilang 11 tahun teman-teman. Ya. Ya kalau kita baru lahir ya setidaknya kita udah bisa jalan berbicara. Lebih Ya. kurang kan seperti itu. Bahkan udah punya kawan juga Ya. di umuran segitu. Udah punya keluarga jadinya. Betul. Oke teman-teman. Ini Kak, karena udah mulai akhir. Karena sebenarnya acara ini salah satu bentuk untuk menyambut 25 tahun PCR. Jadi secara tidak langsung kan Kakak sudah pernah lihat nih perkembangan PCR itu dari awal sampai sekarang udah ada, alhamdulillah ada gedung baru, mahasiswa baru, prodi baru dan masih banyak. Nah kira-kira bagaimana pandangan Kakak untuk melihat perkembangan saat ini? Ada nggak perubahan dari waktu ke waktu gitu? Ada ya, pasti. Dan harapan kedepannya seperti apa gitu Kak? Oke, untuk PCR sudah pasti saya sebagai saksi hidup ya, bagaimana berkembangnya PCR mulai dari jumlah mahasiswa yang semakin bertambah, fasilitas juga yang semakin bertambah, karakter mahasiswa juga yang semakin bermacam-macam. Tentu kami sebagai pelaku UMKM di sekitar kampus sangat bersyukur kita bisa dibilang kita sebagai mitra ya, karena bagaimanapun anak mahasiswa PCR itu termasuk salah satu penyokong hidup kami, pembantu perekonomian masyarakat sekitar. Alhamdulillah, saya harapannya semoga PCR semakin berkembang, semakin sukses, Amin. melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, jadi bisa mengembangkan ekonomi lain di dunia lain yang semakin besar, bukan hanya dari lingkup Rumbai ini aja. Wah gitu ya. Jadi cukup banyak harapan ke depannya untuk kita sebagai pelaku khususnya di bidang pendidikan gitu ya Kak. Ya. Nah gini Kak, ini cukup menarik juga sebenarnya pertanyaan saya kali ini, yaitu karena Budet ini bisa dikatakan udah cukup lama. Kira-kira kolaborasi apa nih yang kalau misalnya bisa kami berikan untuk bidang UMKM sekitar? Kira-kira kolaborasi apa yang menarik untuk kita lakukan bersama nih Kak? Misalnya mana tahu ada pelatihan atau lain sebagainya. Kira-kira seperti apa? Kalau harapan saya
karena kita di sini kan lingkup rumba itu kan kecil ya, belum semuanya melek sama digital. Mungkin kalau bisa dengan mahasiswa yang dari PCR itu bisa memberikan pelatihan-pelatihan tentang UMKM kepada UMKM sekitar, terus penyuluhan digital, paling itu sih kayaknya. Lebih banyak ke pelatihan teknologi dan usaha gitu ya. Karena tentu anak mahasiswa PCR kan lebih melek sama itu. Benar. Kalau kita kan sebagai pelaku usaha, memang perkembangan itu ada, tapi pasti yang lebih melek pasti anak-anak yang muda ini, yang masih energinya masih tinggi banget. Itu paling. Oke Kak, jadi sudah cukup banyak ya teman-teman yang kita bahas kali ini. Mungkin ini Kak, pertanyaan penutup saya, yaitu kalau misal kita mungkin udah tahu bahwa warga PCR ini cukup banyak, bahkan kalau diperkirakan udah sampai 3.000 sampai 4.000 sekarang. Nah, kalau misalnya seluruh warga PCR itu datang besok dan minta pesanan tertentu, kira-kira apa nih yang kemungkinan Kakak sajikan gitu? Kalau aku mah pasti gas kalau itu. Saya sajikan makanan terbaik dan akan saya layani dengan baik. Kira-kira menu paling banyak ayam bakar kayaknya ya Kak? Gas, boleh. Ayam bakar boleh. Ayam goreng boleh. Yang mana yang di request. Saya insya Allah akan sajikan dengan baik. Gitu teman-teman. Apapun permintaan teman-teman harusnya aman di sini. Apalagi kan bisa dikatakan lingkungan tetangga kita ini udah kayak keluarga kita teman-teman. Dari kita kecil itu asumsinya kayak teman-teman baru masuk PCR. Itu kan masih kecil tuh. Sampai tamat. Bahkan alumni pun masih banyak juga ke sini. Termasuk saya sih sebagai alumni gitu. Oke Kak, ini mungkin yuk buat video atau ajakan terkait supaya bapak-bapak, teman-teman, mahasiswa supaya selalu datang ke sini Kak. Silakan Kak. Halo teman-teman semua. Ayo sekarang serbu lagi ke rumah makan Budet. Saya dengan senang hati melayani dengan baik teman-teman semua. Oke, mungkin itu ya Kak. Sudah cukup banyak yang kita bahas. Jadi setidaknya di sini kami dapat beberapa pembelajaran bahwa dengan berdirinya sebuah kampus itu sebenarnya tidak hanya mendukung di dunia pendidikan, tetapi dunia usaha, warga sekitar dan lain sebagainya secara tidak langsung itu juga terbantu ya, gitu. Jadi betul. Tidak hanya ya kami pendidikan ya udah belajar ya. Secara tidak langsung kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan dengan keberadaan kampus dan lain sebagainya bisa memajukan wilayah sekitar gitu ya Kak. Oke, mungkin di sini sebelum penutup ada sebuah quotes atau kata-kata nih yang saya berikan. Perjalanan sebuah kampus tidak hanya terlihat dari gedung prestasi atau alumninya saja, tetapi perjalanan itu dimulai dari cerita warga sekitar kita. Contoh, awalnya pada saat kita berada di meja makan yang selalu ramai, pada saat misalnya kita ngerjain tugas dan mencetak sesuatu, ataupun mungkin pada usaha-usaha yang sampai saat ini mungkin berkembang dan bertahan karena adanya lingkungan kampus seperti itu. Selama 25 tahun PCR sudah tumbuh dengan masyarakat. Semoga dengan hubungan ini kita antara kampus, bidang usaha dan warga sekitar itu selalu terjaga. Dan mungkin kami nggak tahu karena warga kami juga banyak, mungkin ada kesalahan atau lain sebagainya, ya bisa jadi masukan atau catatan untuk warga sekitar. Dan mungkin terima kasih kepada para narasumber, khususnya Kakak yang sudah hadir dan teman-teman yang menghadiri atau mendengar ini Silver Voice kita. Semoga tetap betah dan ditunggu untuk episode Silver Voice selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.